Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini dalam penerapan sehari-harinya kita bisa melihat kenapa jarum yang sangat ringan itu bisa tenggelam, sementara kapal laut yang jauh lebih berat itu bisa terapung. Nah, jadi peristiwa tersebut kita bisa jelaskan dengan hukum Archimedes. Jadi yang pertama, sebelum kita menjelaskan tadi kasus tersebut, kita cek dulu apa definisi hukum Archimedes, yang mana pada hukum Archimedes dikatakan gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Artinya besar gaya apung tersebut. Jadi misalnya ada suatu benda. Ada misalnya ada kapal selam ya. Jadi misalnya ada kapal selam yang dimasukkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya apung. Jadi gaya apung yang diberikan pada ini yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, jadi tergantung seberapa banyak tercelup ke dalam air, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya apung yang besarnya sama dengan gaya beratnya. Jadi khusus untuk benda terapung dan melayang itu akan berlaku hukum 1 Newton nanti, yang mana hukum 1 Newton sigma F itu sama dengan 0. Ya, yang mana pada ketika dia kondisi mengapung, maka gaya apungnya akan sama dengan gaya berat. Begitu juga ketika dia melayang, juga gaya apungnya akan sama dengan gaya berat. Tetapi kalau dia tenggelam tidak, karena gaya apung yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya berat. Oke, jadi kita cek di sini. Jadi berbicara tentang permasalahan yang tadi, statik kasus yang tadi, kenapa jarum bisa terapung sementara kapal laut bisa tenggelam. Jadi di sini kita bisa cek suatu benda itu akan mengapung, melayang dan tenggelam itu bukan karena diakibatkan oleh beratnya, tetapi diakibatkan oleh massa jenis. Jadi walaupun seandainya kapal laut tersebut jauh lebih berat dibandingkan dengan jarum, tapi dia bisa terapung karena massa jenis kapal laut itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Tapi sementara kalau misalnya jarum, massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air. Nah, kenapa massa jenisnya bisa berbeda-beda? Nah, sini rho atau massa jenis. Jadi massa jenis atau rho itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Oke, walaupun seandainya kapal laut tersebut massa sangat besar, tapi volume juga besar sekali. Jadi karena pembaginya besar, maka akan menghasilkan massa jenis yang kecil. Begitu juga jarum, walaupun masanya kecil tapi pembagi juga kecil. Jadi kalau setelah dibagi mungkin aja hasilnya akan lebih besar daripada massa jenis air. Dengan demikian maka jarumnya akan tenggelam. Oke, jadi kita ulang sekali lagi bahwa suatu benda terapung, melayang dan tenggelam bukan diakibatkan oleh berat benda itu, tapi diakibatkan oleh massa jenis. Jadi kalau seandainya massa jenis suatu benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda dalam kondisi mengapung. Kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka benda dalam kondisi melayang. Nah, terus di sini kalau massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair, maka benda akan tenggelam. Jadi khusus untuk benda terapung dan benda melayang, maka dapat berlaku persamaan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, artinya benda dalam keadaan setimbang, yaitu dimana besar gaya apung itu akan sama dengan gaya berat. Nah, jadi seberapa besar gaya beratnya, jadi seberapa sih nilai gaya berat ini, gaya angkat ini. Di sini FAC merupakan gaya angkat yang diberikan oleh fluida kepada benda. Jadi kita cek dalam rumus berikut. Nah, berikut ini adalah rumus atau formula yang digunakan dalam hukum Archimedes, yang mana tadi kita menyebutkan ada FA atau gaya apung, yang mana FA atau gaya apung ini rumusnya adalah M dikali dengan G. Massa benda dikali dengan gravitasi benda. Nah, massa fluida ya. MF ini artinya massa fluida yang dipindahkan, bisa ya, atau massa zat cair yang berpindah. Jadi misalnya begini, ini misalnya ada air awalnya. Ketika dalam kondisi setimbang airnya segini. Ketika ada benda masuk, maka zat tingginya akan bertambah. Bisa ya? Jadi tingginya akan bertambah. Jadi perubahan tinggi zat cair inilah yang dimaksudkan dengan massa zat cair yang berpindah. Jadi dengan demikian FA sama dengan M kali G. Dengan F di sini merupakan massa jenis apa? MF merupakan massa jenis fluida yang dipindahkan.
M di sini rumusnya adalah rho kali V. Rho, jadi di sini karena massa jenis zat cair yang berpindah, maka rho-nya gunakan rho zat cair yang berpindah. Kemudian tegangan volume di sini merupakan volume benda yang tercelup ke dalam zat cair atau volume zat cair yang dipindahkan. Jadi bisa diulang ya. Jadi Fa sini merupakan gaya angkat. Jadi rumusnya adalah rho kali V kali G. Dengan rho di sini adalah rho massa jenis zat cairnya. Volume di sinilah merupakan volume yang tercelup dalam zat cair dan G-nya merupakan gravitasi. Nah, ini keterangannya. Jadi Fa sama dengan gaya apung, Mf sama dengan massa zat cair yang dipindahkan dalam benda, dan G gravitasi, rho F adalah massa jenis zat cair, dan VWF adalah volume benda yang tercelup dalam zat cair. Nah, oke. Terus seandainya kalau kasusnya di soal itu tidak dijelaskan berapa misalnya massa jenis berapa volume benda yang tercelup, tapi dijelaskan ada berat benda ketika ditimbang di udara dan ada berat benda ketika ditimbang di zat cair. Nah, jadi kalau seandainya diketahui berapa berat benda yang tertimbang di udara dan di zat cair, maka besarnya gaya angkat tersebut Fa itu sama dengan WBU dikurang dengan WBF. Dengan WBU di sini artinya berat benda ketika ditimbang di udara, sementara WBF itu merupakan berat benda ketika ditimbang di zat cair. Jadi selisihnya berapa selisihnya? Itulah yang disebut sebagai gaya apung. Jadi secara di sini dapat kita simpulkan bahwa berat benda yang tertimbang di udara itu akan lebih berat dibandingkan dengan berat benda yang tertimbang di dalam zat cair. Kenapa? Karena ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair, dia akan mendapatkan bantuan gaya angkat bagian ke atas. Jadi ini misalnya bendanya ketika dimasukkan ke dalam zat cair, maka dia akan mendapatkan gaya angkat atau Fa. Jadi seolah dia tuh dibantu, diringankan oleh gaya angkat ini. Maka dengan demikian, maka berat benda yang tertimbang di dalam zat cair akan lebih ringan dibandingkan dengan berat benda yang tertimbang di udara. Nah, hal dimana Archimedes ini itulah yang itulah penerapan dari hukum Archimedes atau formula yang digunakan dalam hukum Archimedes. Bagaimana seandainya penerapan hukum Archimedes dalam contoh soal? Mari kita cek ke dalam video part 2-nya. Jadi jangan lupa ditonton. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.